Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan salah satu pemain Manchester United. Mungkin salah satu legenda gue bisa bilang ya, Phil Jones, yang hari ini resmi meninggalkan Manchester United. Dan pemain ini menurut gue istimewa. Mungkin Sobat Football United banyak yang mengasosiasikan dengan ya bagaimana mungkin dia ini survive di, katakanlah berapa tahun ini, berarti 12 tahun ya kurang lebih. Ya, atau bahkan lebih ya, 12 tahun, hampir 12 tahun. 12 tahun lah, 12 tahun dari tahun 2011 kan, berarti 12 tahun di Manchester United. Apalagi di beberapa musim terakhir ini kan minim kontribusi sebenarnya. Lebih banyak kadang di tim cadangan bahkan ya kan. Ini sebenarnya ada apa dengan Phil Jones? Phil Jones sendiri di musim 2011-2012 ini datang ke Manchester United ya. Di zamannya Sir Alex Ferguson dengan pada saat itu nilai transfer yang menurut gua sangat tinggi ya, 19,3 juta euro. Karena memang Sir Alex Ferguson melihat ada potensi di sana. Tapi tentu saja Sir Alex Ferguson tidak bisa secara penuh ya menjadi mentor, karena Sir Alex Ferguson beberapa musim kemudian kan pensiun karena dengan alasan yang dia miliki. Nah, setelahnya memang lebih banyak absen ya. Kalau gue lihat Phil Jones ini, masalah terbesarnya tentu saja cedera yang sangat sering dialami oleh sang pemain ini. Lalu ada juga di beberapa musim yang lalu ya, bagaimana dia mengalami gangguan, atau ya bukan gangguan tapi ada kayak apa ya, down gitu loh secara mental ya kan, secara psikologis, karena banyak menerima teror bahkan sampai ke personal. Dan menurut gue ini juga sebuah catatan penting ya. Artinya banyak sekali kan fans, terutama saat ini di zaman sosial media, yang menurut gue ringan amatiran dalam memberikan, sekali lagi ya, dalam memberikan dukungannya tuh nggak jelas terhadap Manchester United. Gue selalu mengatakan di channel Football United ini, kritik itu oke terhadap pemain, tapi serangan itu jadi tanda tanya besar dong. Bagaimana mungkin seorang fans menyerang pemain klubnya sendiri, yang klub ini menurut gue fans itu harusnya merupakan bagian besar dari klub, dari kesuksesan klub. Dengan cara apa? Kritik dan dukungan, itu saja sih, tidak yang berlebihan. Dan itu gue lihat betul di Old Trafford beberapa kali gue kesana. Contohnya Harry Maguire, kita tahu penampilannya tidak bagus, dan gue tidak pernah melihat ada komentar yang berlebihan di Old Trafford ya, baik itu di dalam stadion maupun di luar stadion, terhadap Harry Maguire. Kritikan yes. Contoh kayak ya, sebaiknya dia tidak dimainkan, sebaiknya dia dicopot kaptennya, mungkin kita harus mencari pemain yang lebih baik untuk lini belakang dan lain-lain hal demikian, tapi tidak berlebihan sampai menyerang personal dan lain-lain. Dan menurut gue, kenapa gue katakan tidak jelas ya, sebagai fans ataupun supporter yang asal katanya dari support, ya harusnya mendukung gitu loh. Dan mendukung dengan cacian, dengan serangan apalagi, ya buat gue ini nggak apa namanya, tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya sama sekali gitu loh. Dan bahkan kesannya justru ya ini dukungan yang seperti apa gitu loh. Dan itu yang terjadi dengan Phil Jones. Phil Jones sepanjang karirnya menurut gue di Manchester United cukup berliku ya, karena ya itu tadi, faktor terbesarnya adalah kalau gue lihat bagaimana dia ini sama seperti pemain yang lain sebenarnya yang didatangkan oleh Sir Alex Ferguson, tidak memiliki rencana yang jelas seperti apa gitu loh. Karena gue melihat tipe pelatih yang berbeda-beda tentu saja punya karakter yang berbeda-beda, punya keinginan, sistem, tujuan yang dibangun juga berbeda-beda. Dan ini adalah masalah besar Manchester United selama beberapa tahun setelah Sir Alex Ferguson. Kenapa kok dia bisa selalu survive ya di beberapa musim terakhir? Kalau menurut gue ada dua alasan. Nomor satu adalah kebetulan atau mungkin keberuntungan, karena dimana setelah dia kontraknya selesai, mungkin
negosiasinya berjalan bagus, situasi tim juga nampaknya mengarahkan kalau untuk diperpanjang saja Phil Jones. Lalu yang kedua yang gua perkirakan mungkin adalah bagaimana hubungannya dia juga dengan klub ini baik ya, manajemen, agensi dengan klub, sehingga ya akhirnya terus berlanjut kontraknya sampai 12 musim ya kan, 12 tahun sorry di Manchester United. Walaupun dengan uh, apa namanya appearance ataupun penampilan yang sangat minim sekali, dan peran dari Phil Jones juga di beberapa musim ini kan bukan sebagai pemain utama sehingga hanya sebagai pemain backup saja. Dan gue juga melihat bagaimana klub ini ingin men-take care ya, artinya ingin ada tanggung jawab juga kepada Phil Jones untuk memperbaiki bukan hanya fisik tapi juga mental, psikis ya kan, yang dialami terutama beberapa musim terakhir ini. Dan menurut gua ya faktor-faktor tersebutlah yang akhirnya membuat Phil Jones bisa menyelesaikan 12 tahun di Manchester United. Walaupun demikian menurut gua pemain ini sampai dengan dia berada di musim ini ya, menjadi dua pemain yang pernah merasakan gelar Premier League bersama dengan Manchester United. Pemain lainnya adalah David De Gea. Praktis saat ini sekarang sudah tinggal David De Gea saja nih yang menjadi pemain yang pernah merasakan gelar Premier League. Dan menurut gue ini penting, punya pemain yang pernah merasakan juara, karena musim ketika menjadi juara itu luar biasa. Banyak pengalaman yang bisa ditularkan, banyak pengetahuan ya kan yang bisa diberikan juga kepada pemain lain. Dan ini juga dikatakan oleh Erik ten Hag. Contohnya kenapa kok Erik ten Hag ini mengambil seorang Casemiro contohnya. Karena dia melihat Casemiro ini juga seorang pemenang. Pemain yang banyak mendapatkan gelar, dan pengalaman-pengalaman itulah yang Erik ten Hag inginkan dibagikan di dressing room. Bersama dengan Manchester United, selain Premier League, FA Cup, dan juga Europa League ini pernah diraih oleh Phil Jones. Dan ya, berarti Manchester United harus mencari pemain lain ya di lini belakang. Banyak calon tentu saja, tapi ingat ada banyak peran di tim. Maksud gue begini, di center back harus ada yang menjadi pemain utama, pemain kedua, dan juga pemain ketiga. Dan itu menurut gue sangat sangat biasa sekali, dan tinggal bagaimana pemain yang mengisi peran-peran tersebut ataupun posisi-posisi tersebut juga paham dengan situasinya masing-masing. Ya gue sih melihat Phil Jones sebagai pemain sebenarnya yang potensial ya. Ketika pertama kali datang di Manchester United, gue tentu saja dari tahun segitu sudah lebih lama lagi sih sebenarnya menjadi fans Manchester United. Jadi gue juga mengikuti Phil Jones di musim lalu, di zamannya Ralf Rangnick sempat diturunkan kan kalau tidak salah di pertandingan menghadapi Wolves, di mana cukup emosional. Phil Jones ketika itu Manchester United yes kalah, tapi gue melihat seorang Phil Jones, gue masih ingat itu penampilannya mantap sebenarnya, penampilannya bagus, dan sayang Manchester United kalah. Dan setelah pertandingan itu yang gue ingat bagaimana dia nangis ya, dia terlihat emosional meninggalkan Old Trafford tentu saja. Setelah cukup banyak waktu ya kan dia absen, dan di suratnya dia juga katakan berat loh. Mungkin Sobat Football United banyak yang buat gue nih cuman guyonan saja, wah makan gaji buta dan lain-lain. Tapi sebagai seorang pemain yang dikatakan di suratnya itu juga berat. Bagaimana dia sangat ingin bermain, dan itu merupakan tujuan dari pemain sepak bola yang ditulis oleh Phil Jones ya kan. Lalu juga keluarganya dia, yang tentu saja dia ingin juga membanggakan keluarganya, dia ingin tampil di depan keluarganya, tapi kan tidak bisa gitu loh, tidak tercapai karena ya dia tidak mendapatkan menit bermain. Di musim ini Erik ten Hag ya hanya kecil sekali ya kesempatan dia bahkan untuk bisa latihan karena situasi fisiknya menurut gue yang memang tidak menunjang. Dan terakhir gue ucapkan semoga sukses ya Phil Jones di masa depannya di klub sepak bola selanjutnya. Once a Red, always a Red. Terima kasih Sobat Football United sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.